Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazira Pratama dengan NIM 200466078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Nah, soal yang pertama adalah analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan atau dinasti Isyana. Sebagaimana yang kita tahu, dengan berakhirnya atau runtuhnya Kerajaan Mataram kuno atau yang biasa disebut juga dengan Mataram Hindu memberikan kesempatan kepada Empu Sindo untuk mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan berikutnya juga mendirikan dinasti Isyana atau yang biasa juga disebut dengan Wangsa Isyana. Nah, Kerajaan Medang ini didirikan oleh seseorang yang awalnya merupakan pejabat istana yang bernama Empu Sindo pada abad ke-8. Nah, soal yang kedua adalah setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Nah, analisis apa saja yang dilakukan oleh Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Nah, pertama-tama Airlangga membangun ibu kota baru yang bernama Watanmas dekat Gunung Penanggungan. Nah, ketika Airlangga naik tahta pada tahun 1008, wilayah kerajaan hanya meliputi Sidoarjo dan Pasuruan saja. Hal ini dikarenakan sepeninggalnya Dharma Wangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kerajaan. Nah, pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh terbesarnya Wangsa Isyana berhasil dikalahkan oleh Rajendra Koladewa, raja dari Kolamandalan, India. Nah, hal ini itu membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Nah, semenjak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Kerajaan Sriwijaya. Hal pertama yang dilakukan oleh Airlangga adalah dengan menyusun kekuatan untuk kembali menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Soal yang ketiga adalah analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri yang di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri semenjak tahun 1045 Masehi, terletak di daerah Lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Akar dari kehancuran Kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Kertajaya dan para Brahmana. Nah, konflik tersebut mengenai pembagian tanah. Karena konflik ini, akhirnya para Brahmana mendatangi Ken Arok. Tujuannya kaum Brahmana ini mendatangi Ken Arok adalah untuk meminta perlindungan kepada beliau. Namun hal tersebut justru dijadikan kesempatan oleh Ken Arok untuk mengambil hati para kaum Brahmana tersebut. Tidak lama kemudian, para kaum Brahmana ini pun mengangkat Ken Arok menjadi raja pertama di Kerajaan Tumapel. Nah, kemudian terjadilah peperangan antara Ken Arok dan Raja Kerajaan Kediri. Peperangan ini pun dimenangkan oleh Ken Arok. Pada akhirnya, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri, Ken Arok ini menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Kediri dan membentuk kerajaan baru yang bernama Singosari di Tumapel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu kenapa suksesi atau pergantian raja di Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Nah, kenapa sih suksesi raja-raja Singosari selalu diwarnai oleh pertumpahan darah? Nah, menurut versi para raton, hal ini dilandasi atau dilatar belakangi oleh balas dendam. Nah, pertumpahan darah pada suksesi Kerajaan Singosari itu yang pertama adalah Ken Arok ini mati dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya. Terus Anusapati ini juga mati dibunuh oleh Tojaya, anak Ken Arok dari Selir. Lalu Tojaya ini juga mati akibat pemberontakan dari Ranggawuni, anaknya Anusapati. Nah, hanya Ranggawuni inilah yang akhirnya digantikan oleh Kartanagara secara damai. Kartanagara ini merupakan anak kandung dari Ranggawuni. Nah, ada versi lainnya juga nih dalam suksesi Kerajaan Singosari, yaitu versi Nagara Kertagama. Nah, di dalam versi ini tidak disebutkan bahwasanya adanya pembunuhan antara raja pengganti dengan raja sebelumnya.
Nah, hal ini dapat dimaklumi karena versi Negara Kertagama ini merupakan kitab pujian untuk Hayam Wuruk Raja Kerajaan Majapahit. Peristiwa berdarah atau pembunuhan ini dianggap sebagai aib untuk leluhurnya Hayam Wuruk. Jadi, versi Negara Kertagama ini tidak menggambarkan adanya pembunuhan atau peristiwa berdarah yang terjadi pada suksesi Kerajaan Singosari. Nah, soal selanjutnya adalah analisislah hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai hari ini dan jelaskan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Salah satu peninggalan zaman Hindu-Buddha yang masih sangat terasa sampai hari ini adalah bentuk arsitektur bangunan zaman dulu masih dipakai hingga hari ini. Beberapa bagian yang masih sangat terpengaruh oleh zaman Hindu-Buddha adalah gimana sih pembagian bangunan, pembagian halaman, pembagian atap, teras, sampai gapura. Nah, alasan kenapa sih pengaruh Hindu-Buddha ini masih bertahan hingga hari ini, salah satunya adalah kesadaran masyarakat di wilayah-wilayah yang terdapat peninggalan tersebut untuk tetap melestarikannya. Yang kedua yaitu karena memang pada zaman Hindu-Buddha itu arsitekturnya sangat bagus dan hal tersebutlah yang tetap dicontoh hingga hari ini dalam salah satunya dalam pembangunan. Baiklah, sekian dari saya Nurul Fazira Pratama dengan NIM 200466078 mengenai jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.